Posisi Bening bakalan semakin terancam setelah dia kenal dengan Leon dan bakalan dekat dengan Leon. Setelah ini, Leon akan menjadikan Bening sebagai target utamanya untuk menghancurkan Bimo. Apakah Banyu akan membiarkan itu juga terjadi? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Sebening Cinta yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Banyu yang pada akhirnya walaupun memang sebenarnya dia belum diperbolehkan sama dokter untuk pulang ya guys ya, dengan kondisi dia yang baru operasi. Kemudian luka dia juga masih basah seperti itu, tapi Banyu gak mau ibunya curiga, nggak mau ibunya khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang bersama dengan Bimo dan Bening. Namun sebelumnya si Banyu ini mimpi kalau kakaknya ditangkap sama Dava dan anggotanya karena penyelundupan benur. Ya di sini memang sebagai seorang Banyu ya guys ya, yang dia pikirkan hanya 3 orang di dalam dunia ini. Yang pertama ibunya, Ibu Ambar, yang kedua Bening, dan yang ketiga Bimo. Jadinya ya setiap dia tertidur atau dalam keadaan hati yang tidak tenang, atau mungkin dia dalam keadaan mengigau dan sebagainya, seperti kondisinya yang lemah seperti di episode kemarin ya, dia masuk rumah sakit dan ya sempat mengigau. Yang dia ngigaukan itu adalah Bening dan Bimo. Nah, kenapa Bening ya? Karena memang dia sangat amat membutuhkan Bening di dalam hidup dia. Dia sangat amat mencintai wanita tersebut. Dan yang kedua Bimo, dia kepikiran Bimo karena dia ya memimpikan kalau Bimo ini ditangkap. Karena ya memang sekarang dia sedang menyelidiki tentang kasus ini gitu, kasus si Bimo ini. Dan dia takut gitu kalau bukan dia sendiri yang membawa Bimo ke kantor polisi, tapi malah teman-temannya atau anggota dia yang lain. Jadinya ya tentu Banyu di sini merasa malah jadi mempunyai tanggung jawab yang besar ya guys ya untuk ketiga anggota keluarganya ini. Dan kemudian ya sekarang nih Bimo ini tuh kan terlalu banyak sekali rahasia yang dia sembunyikan ya guys dari keluarganya. Dia kepikiran kalau dia jujur, dia berterus terang, ya mungkin dia juga bakalan masuk penjara gitu. Dan siapa lagi yang bisa melindungi Banyu, Bening, dan Ibu Ambar kalau bukan dia gitu. Karena dia menyadari sekali sekarang kalau musuhnya ini terlalu banyak. Tapi ada kata-kata dari Amanda yang perlu kita resapi nih guys. Jadi Amanda mengatakan si Bimo ini kan adalah sosok pebisnis yang handal, ya kan? Tapi kenapa ya masuk akal kalau musuhnya banyak. Cuma ya kenapa harus kayak gini banget gitu permasalahan si Bimo ini. Kenapa orang-orang jadi gak suka sama Bimo. Padahal kan sebenarnya perusahaan atau bisnis yang Bimo jalani ini tuh ya oke-oke aja. Bahkan dia itu termasuk pebisnis yang terkenal gitu di Surabaya gitu. Dan kemudian di sisi lain Banyu pun juga mempertanyakan kalau Bimo ini tidak ada hubungannya dengan penyelundupan benur ini. Terus kenapa Bimo ini jadi tampak ditarik ke permasalahan penyelundupan benur yang semestinya tidak dia kelola secara langsung gitu. Padahal kan sebenarnya Bimo ini adalah pebisnis yang luar biasa gitu. Kayak yang gak penting aja gitu dia ngurusin penyelundupan benur seperti ini gitu. Nah jadi ada rahasia di balik itu yang sepertinya membuat Bimo ini jadi harus terjun gitu ke permasalahan penyelundupan benur ini. Nah makanya ya
si Bimo juga sampai sekarang nggak pernah cerita apapun kepada Banyu, kepada siapapun, bahkan kepada Bening juga. Ya mungkin karena ada alasan yang kuat gitu, kenapa dia lebih memilih untuk diam, kenapa dia lebih memilih untuk tidak memberitahu Banyu dan membiarkan Banyu untuk menyelidiki ini gitu. Atau mungkin dia akan menyadari kalau nanti Banyulah yang akan menyelidiki tentang penyeludupan benur ini agar ya dia bisa aman, karena ya yang mengupas ini semua ya Banyu gitu, yaitu polisi ya, yang merupakan kapten di kepolisian. Nah makanya kita harus nonton ya guys ya setiap harinya sinetron Sebening Cinta ini, karena ya ternyata memang akan banyak sekali yang namanya rahasia yang sengaja ditutup-tutupi nih di sini. Dan tentu kita sangat amat penasaran banget ya guys ya, kira-kira rahasia apa di balik kasusnya Bimo ini. Kemudian sekarang Leon pun kakaknya Riko yang mana ya, tapi ya kalau untuk kematiannya Riko ya tidak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau Bimo harus mempertanggungjawabkan hal itu. Dialah yang membuat Riko meninggal dunia, kemudian dia juga yang membuat Bribtu Dani meninggal dunia. Jadi ya kalau permasalahan kematian dua orang ini ya memang harus dipertanggungjawabkan oleh Bimo. Dan sekarang ketika Leon ingin balas dendam kepada Bimo, ya mau nggak mau Bimo harus menerima dengan legowo. Dan ya kalau memang sudah menyangkut tentang Bening, Banyu dan Ibu Ambar, ya memang harus Bimo mempertanggungjawabkan hal tersebut. Harus melindungi, harus menyelamatkan jika nanti terjadi apa-apa pada Banyu, Bening dan si Bu Ambar ini. Nah, tapi permasalahannya di sini nih guys, si Leon tahu kalau ternyata Bening wanita yang membuat dia tertarik ya, karena memang si Bening ini tuh kan seorang news anchor yang bisa dibilang pintar, kemudian cepat akrab dengan orang baru. Dan ketika dia mewawancarai Leon, karena Leon merupakan seorang pebisnis ya luar biasa juga gitu ya, si Leon ini merasa kok ya tertarik gitu dengan Bening. Bahkan dia mengajak Bening untuk roadshow ya acara dia gitu, acara yang dia buat gitu untuk bisnis dia juga gitu ke depannya. Sehingga ya dia akan mendapatkan celah agar ya bisa mengalahkan si Bimo juga gitu dan balas dendam sama si Bimo. Dan ya kemungkinan besar nyawanya Bening ini bakalan ya terancam nih guys. Dan ketika Banyu mengetahui kalau ternyata Leon ini adalah kakaknya Riko, orang yang meninggal dunia waktu itu yang dia temui, ya tentu Banyu harus siap siaga juga untuk terus menjaga Bening. Nah, ketika Banyu terus-terusan menjaga Bening, dan itulah yang akan membuat kesalahpahaman terus-menerus di antara Bimo, Bening dan Banyu, dimana nanti Bimo ini merasa risih gitu dengan Banyu yang terus-terusan menjaga Bening gitu. Padahal yang selama ini harus menjaga dan melindungi Bening kalau bagi Bimo ya dia, karena dia adalah calon suaminya Bening. Tapi kan di sini ya Banyu juga mempertanyakan rahasia terbesarnya Bimo, kejahatannya Bimo seperti apa sebenarnya. Kemudian siapa saja orang-orang yang berhubungan sama Bimo, kenapa Bimo jadi banyak musuhnya dan segala macamnya. Itu tuh ya sedang ditelusuri juga sama Banyu. Sehingga Banyu ya tidak bisa sebegitunya 100% percaya dengan Bimo. Ditambah lagi dengan Bimo ini yang ya sengaja menutupi semua rahasianya dari Banyu dan Bening. Dan mudah-mudahan nanti ya Bening bisa dipastikan jangan sampai kenapa-napa ya guys ya. Karena kalau Bening kenapa-napa ya tentu merasa sedih lah Banyu, karena dia sudah berusaha untuk melepas Bening kepada laki-laki yang dia anggap bisa melindungi Bening. Tapi ternyata ya walaupun Bimo adalah kakak dia sendiri, ternyata ya kakaknya sendiri ini si Bimo gak bisa menjaga wanita yang dicintai sama Banyu. Jadinya ya sekarang ketika Banyu
mendengar kalau Bimo meminta untuk mengundur pernikahan dia bersama dengan Bening dalam kurun waktu yang tidak bisa dia tentukan, ya Banyu jadi berpikiran gitu guys, kalau sepertinya masih ada kesempatan bagi dia untuk menjelaskan nanti hubungan dia dan Bening kepada Ibu Ambar dan Bimo. Pelan-pelan lah. Cuma kan memang sekarang kalau dia minta memberikan penjelasan, ya kayaknya nggak bisa karena memang di sini permasalahannya ya Bimo masih banyak rahasia. Kemudian Ibu Ambar juga lagi sakit. Kalau nanti terjadi apa-apa sama Ibu Ambar ya yang kena juga bakalan Bimo dan Bening gitu. Jadi ya tunggulah waktu yang tepat untuk bisa mengumumkan kepada semuanya kalau sebenarnya kalau sebenarnya Banyu dan Bening ini sudah punya hubungan lah dari 2 tahun yang lalu. Udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.